Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Fikih Muamalah, prodi Pendidikan Agama Islam, kelas B semester 1. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Memahami Akad Kemitraan dalam Bisnis. Untuk pemateri yang pertama yaitu ada Melinda Husn Aprilia, yang kedua ada Resa Inneke Kusumawati, dan yang ketiga ada Abdul Yamin. Pertama, pengertian akad kemitraan dalam bisnis. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha besar, disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau besar dengan memperlihatkan prinsip saling membutuhkan, serta saling memperkuat dan saling menguntungkan. Itu tadi pengertian akad kemitraan dalam bisnis. Yang kedua ada prinsip dasar kemitraan. Prinsip dasar kemitraan di sini ada 3. Yang pertama kesetaraan, yang kedua keterbukaan, dan yang ketiga saling menguntungkan. Di sini ada menjelaskan tentang mudharabah. Yang pertama ada pengertian tentang mudharabah. Mudharabah adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama usaha. Yang kedua ada rukun akad mudharabah. Rukun yang pertama ada akidain, yang artinya dua pihak yang terlibat. Rukun yang kedua ada maqud alaih, yang artinya objek yang dijadikan akad mudharabah. Dan rukun yang ketiga ada sighat ijab qabul. Selanjutnya ada syarat akad mudharabah. Syarat yang pertama yaitu akad mudharabah merupakan akad yang dilaksanakan oleh dua pihak atau lebih. Yang kedua, akad mudharabah didahului oleh serah terima modal dari pemodal atau robul mal. Dan yang ketiga, nisbah dibagi hasil yang disepakati oleh dua atau lebih pihak yang bertransaksi. Selanjutnya ada macam-macam akad mudharabah. Yang pertama ada mudharabah mutlaqah atau biasa yang disebut mudharabah bebas, yang artinya bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan juga wilayah bisnis. Yang kedua ada mudharabah muqayyadah atau biasa yang disebut mudharabah ikatan, yang artinya pengelola modal dibatasi dengan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Materi kedua yaitu Abdul Yamin. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Baik teman-teman, penjelasan berikutnya itu menjelaskan tentang syirkah. Sebelum panjang lebar kita ulas dulu mengenai tentang pengertian syirkah. Syirkah yaitu akad syirkah adalah usaha bersama atau joint venture antara dua orang atau lebih, di mana salah satunya akan menjalankan usaha dan keuntungannya akan dibagi dua sesuai kesepakatan bersama. Itu pengertian syirkah. Kemudian selain pengertian juga tentu ada rukun dan syaratnya. Yang pertama yaitu tentang rukun syirkah. Rukun syirkah ini ada 3. Yang pertama ada 2 orang yang berakad. Kemudian yang kedua ada dua harta yang disatukan. Dan yang ketiga ada sighat atau lafadz akad. Itu rukunnya ada 3. Kemudian yang keempat syarat-syarat syirkah. Syarat-syarat syirkah ada 5. Yang pertama ada barang berharga berupa dirham atau dinar. Kemudian yang kedua modal dari kedua pihak yang terlibat syirkah harus sama jenis dan macamnya. Kemudian yang ketiga
menggabungkan kedua harta yang dijadikan modal. Yang keempat, masing-masing pihak mengizinkan rekannya untuk menggunakan atau mengelola harta tersebut. Yang kelima, keuntungan dan kerugian itu ditanggung bersama. Kemudian selain rukun dan syarat, ada macam-macam syirka. Macam-macam syirka yang pertama yaitu syirkah hak milik. Yang kedua, syirkah transaksional. Nah, dari syirkah transaksional ini dibagi lagi menjadi 4. Satu, syirkah abdan. Yang kedua, syirkah mufawwadah. Yang ketiga, syirkah wujuh. Yang keempat, syirkatul inan. Itu macam-macamnya itu ini tentang syirkah. Pemateri yang terakhir, pemateri yang ketiga ada Resa Inneke Kusumawati. Waktu dan tempat kami persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang muzaroah. Pengertian muzaroah. Muzaroah adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Muzaroah juga salah satu jenis zakat pertanian yang harus dikeluarkan jika sudah mencapai nisabnya. Rukun muzaroah: 1. Pemilik tanah. 2. Petani penggarap. 3. Objek muzaroah, yaitu antara manfaat tanah dan hasil kerja petani. 4. Ijab dan qabul. Syarat-syarat muzaroah: 1. Keduanya harus sudah berakal dan baligh. 2. Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga benih yang akan ditanam itu jelas dan akan menghasilkan. 3. Syarat yang menyangkut tanah pertanian. 4. Syarat yang menyangkut hasil panen. 5. Syarat yang menyangkut jangka waktu. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang musaqah. Pengertian musaqah. Musaqah atau siraman adalah akad kerjasama antara pemilik kebun dan penggarap. Penggarap hanya memelihara tanamannya saja, atau dapat diartikan dengan kerjasama dalam perawatan tanaman dengan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut. Rukun musaqah: 1. Dua orang atau pihak yang melakukan transaksi. 2. Tanah yang dijadikan objek musaqah. 3. Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap. 4. Ketentuan mengenai pembagian hasil musaqah. 5. Sigot atau ungkapan ijab dan qabul. Syarat-syarat musaqah: 1. Orang yang menyerahkan kebun itu adalah pemilik kebun yang sebenarnya. 2. Tanaman yang dipelihara harus jelas. 3. Waktu pelaksanaan musaqah harus jelas. 4. Persentase pembagian hasil harus jelas sebelum dimulai pekerjaan. 5. Akad hendaknya dilaksanakan sebelum membuat perjanjian. Mungkin sekian dari kami, kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf karena kami juga masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.